Agama Hindu mengenal suatu istilah yang disebut Dwijati atau kelahiran yang kedua. Dalam pelaksanaannya terdapat prosesi mati raga, di mana orang yang masih hidup diupacarai sebagaimana layaknya orang meninggal, dan diupacarai kembali seperti orang baru lahir untuk pertama kalinya. Prosesi ini umum kita ketahui dan dapat dijumpai pada salah satu upacara resiannya, yaitu medikse. Lain halnya dengan pelaksanaan mati raga yang dilaksanakan oleh Jero Mangku Ketut Soekarto. Dalam pelaksanaannya, prosesi ini harus melalui proses penguburan selama 3 hari. Hal inilah yang tidak lazim kita temui pada prosesi mati raga secara umum. Tapi saneka bos reng sajaraning mati raga puniki mulihnya reng sajaraning mapenam puniki. Nah niko dasar reng sajaraning pemargi sane kangkat sane kemargiang titian. Nah wantah tan jawenten tios titiang ngangkat reng sajaran pemargi puniki wantah hida sesuonan sane mebica mangdo persida titiang ngemargiang. Napi sane kabos reng sajaraning mati raga mulihnya reng sajaraning suci. Menurut Jero Mangku, dasar melaksanakan sejeroning mati raga adalah panca bakti, yaitu bakti kepada guru rupake, bakti kepada parahyangan leluhur, bakti kepada guru penuntun, bakti kepada pesemetonan, termasuk alam beserta isinya, dan tunggal tanpa tanding, bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Agar pelaksanaan panugrahan menjadi langgeng, harus mengikuti apa yang disebut panca keputusan, yaitu keputusan bijaksanan, keputusan pemargi atau siku sepat, keputusan eling, keputusan sayang ring raga, dan keputusan suci. Untuk menstanakan sesuhunan yang disungsung oleh Jero Mangku, di rumahnya telah dibangun sebuah gedong singel yang diberi nama Parahyangan Agung Tegalwangi. Gedong tersebut dilengkapi dengan beberapa buah arca atau patung seperti patung Dewa Siwa, Barong, dan Rangde. Prosesi mati raga dilaksanakan di rumah Jero Mangku Ketut Soekarto pada tanggal 20-23 Juni 2002, yaitu 3 hari sebelum bulan purnama. Lalu apa sebenarnya yang menjadi tujuan pelaksanaan prosesi ini? Wantah mangdo presida ring sajaraning durhaka corah napi sane kalaksana yang sane dumun punika sedurung iraga ngiring penugrahan punika mangdo presida kekeleasan. Nah disampun iraga lekat sekadi mangkin puniki wawu iraga punapian to iraga sekadi mangkin mau pridadap mangno presiden raga mau prilaksana bengkale mau perintingkah manut ring sajaraning sasana sane kawendan dikiring jagat puniki. Sebelum upacara mati raga dengan proses penguburan dilaksanakan, berbagai tanggapan muncul dari pihak keluarga Jero Mangku. Sebelum Bapak Tiang lari aso nih kok Tiang merasa sedih sekali, merasa sedih dan setiap hari ya sedihlah, menangis. Dan saya di sini mengimbau pada Bapak supaya tidak melaksanakan ngelaren yaso itu. Tapi Bapak tidak mau gitu, tidak mau istilahnya harus dilaksanakan gitu, karena sih adanya fungsi dari beliau dan dari Ido. Perasaan dia selaku anak yang paling tua niki merasa takut sekali nih kok. Apa karenanya takut? Sebab kalau kita berpikir secara sehat ya, akal sehat, kalau manusia itu dikubur apalagi selama 3 hari, jelas apa yang kita sudah jelas manusia itu akan meninggal gitu loh. Ring sajaran manah titiang
kawentan ring sajaran anggar di tiang puniki nah jajah masih kede nah sakewala dasar jajah sana kawentan ring sajaran pawa di tiang puniki ketelasan di tiang sandukan di tiang tunggal bakten di tiang rinda pengkale sekala malawani sekala wanda hida sanendra weana niko dasar-dasaran di tiang ring sajaran yang jajah puniko maka sami puniko kelas. Rangkaian upacara diawali dengan membuat lubang untuk mengubur juru mangku selama melaksanakan proses mati raga. Lubang kuburan sebelum digunakan terlebih dahulu dilebur dengan tirta prascita mahotama mangde praside ring sejeroning suci. Asagan, peti mati dan adegan juga dipersiapkan untuk proses penguburan. Juru mangku sebelum dikubur memberikan piteket atau wejangan kepada para pengiring mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan selama juru mangku mati raga. Sepat ugar-ugar napisane kepicang bapo nika angge dasar. Tetep nika angge dasar sampunan singsar. Iyan cenengkan singsar mulai ring sajalan pemargian baput lah. Nah jelas pingit akan nah jiwa nih asa punika. Ampun cendengaleng. Pidekat bapak. Seluruh panugrahan yang diperoleh juru mangku Ketut Sukarte dipindahkan kepada Mangku Alit Made Yuli Redante. Hal ini bertujuan agar segala pewisik dan panugrahan dapat dijalankan selama juru mangku melaksanakan mati raga. Oleh juru mangku, Mangku Alit juga dijadikan sebagai penerima pewisik dan panugrahan jika seandainya juru mangku tiada. Ide sesuhunan kelinggihan di Pariangan. Namun sebelumnya dihaturkan pras pengambean, sesayut, dapetan, sodan maduluran suci. Dalam prosesi juga dilaksanakan lunas tirte praline, tirte pembersihan, dan tirte pemargi. Jan pangguli ratu napisane kebos amati raga. Setelah semua sarana upacara siap, maka prosesi mati raga dilaksanakan. Juru mangku diperciki tirte pemerline. Tirte ini sangat pingit dan merupakan dasar dari semua pemargi. Mulih nia ring sejeroning mati raga.
Tirta pembersih ini dipergunakan untuk pembersihan segala kotoran yang bersifat sekala. Kemudian badan kasar jero mangku dimasukkan ke dalam peti mati. Seluruh pengiring ide sesuhunan mengiringi proses penguburan jero mangku di dekat pura dalam. Peti mati dikubur. Tanah yang dipergunakan untuk mempendam jero mangku terlebih dahulu diupacarai dengan caru siap berumbun pancesanak. Ini bertujuan agar tanah yang dipergunakan untuk mendem menjadi suci. Selama jero mangku dikubur, diadakan sesolahan seperti tetangguran sarwo alus. Setelah sandi kale, dilaksanakan pemuspan yang ditujukan kepada ide sesuhunan. Ini bertujuan agar jan bangul jero mangku cepat kembali ke jagate. Bunga yang dipergunakan untuk sembahyang ditempatkan di gugumukan sebagai wujud rasa bakti kepada ide sesuhunan. Tata cara meletakkan sekar diawali oleh keluarga jero mangku, kemudian diikuti oleh yang mempunyai pahriangan, pepalih preteke, dan penyungsung sareng sami. Dalam prosesi ini, salah satu pengiring mengalami kerauhan. Dari pengiring ini diperoleh petunjuk bahwa jan bangul jero mangku sudah hadir ke dunia, yaitu di Pura Siliyukti, Karangasem.
Peti yang dipergunakan untuk mengubur juru mangku dibongkar dan diangkat dengan mempersembahkan banten pakeling, suci, rayunan meduluran sesayut sidipurne. Ini bertujuan agar jalannya prosesi berjalan lancar dan selamat. Setelah pembongkaran, ternyata jasad juru mangku tidak ada di dalam peti. Yang masih hanyalah pakaian yang dipergunakan di saat proses penguburan. Seluruh pengiring menuruti petunjuk yang diberikan oleh ide sesuhunan untuk tangkil ke Pura Sileyukti. Ternyata memang benar, juru mangku yang hilang dari kuburan dan telah ada di Pura Sileyukti. Menurut penjaga Pura Sileyukti yang kesehariannya membersihkan areal pura, keberadaan juru mangku tidak diketahui sebelum para pengiring datang ke Pura Sileyukti. Seluruh pengiring matur piuning kepada ide sesuhunan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh juru mangku. Juru mangku kemudian kepanggihan di depan linggih ide sesuhunan. Yang ide dedon bawu. Oh, bapak mana? Eleng ya seneng elengan pisan bos bapak. Nah dina benyang wawu bapak jadi mabah mah kesamiring saja rone. Sekala malawan sekala. Nah ane besek bang jeneng neng sampunan yang jeneng aja wero ring sajaronan ido mukwe ring sajaron jeneng janine sebetulnya jeneng merasa mulih nih ring sajaron ning liang mana jeneng napi mawena asa punika bapo makto berkah jeneng mereka yang miliar jeneng lapis durung kajantan presida asa puniki elengan pisan bos bapo sekar cempaka putih lelimau. Para pengiring yang aturang ayah dalam prosesi mati raga dipanggil oleh juru mangku untuk memperoleh beberapa wejangan. Beberapa pengiring aturang ayah dengan menari sebagai wujud rasa terima kasih kepada ide sesuhunan. Selama juru mangku melaksanakan mati raga, berbagai pengalaman diperoleh dari dimensi alam niskala. Nah, kepanggih ada tiang suatu daerah kenten, daerah kenten. Nah, sakewala ring sajaran tetua di tiang ring sajaran mana di tiang mawasan. Nah, sakewala dan wenten ida mawasan bahwa niki daerah suci, niki daerah neraka dan wenten ida mawasan. Nah, sakewala dalam perasa ada tiang oh niki daerah neraka, oh niki daerah ring sajaran ning suci asapunika. Napi mawenan asapunika santokan ditiang dan dados mabawas napi-napi kan ngomong dan kita kan pengkalih kawendanya ne kepanggihan ditiang lautan niko tiang ring tengah lautan niko kereta niko memargi menuju suatu daerah-daerah yang lain napi sane ke bos ring sajeronan daerah-daerah neraka kan nah disampunan ditiang puput ring sajeron pemargi punika kewendanane kepanggih titiang suatu daerah ring sajaran yang suci kentan rika titiang tedon disampun titiang tedon rika tedon titiang ring kereta punika tahu-tahu disampun titiang tedon rika kepanggih titiang Pura Sileyukti punika nika sampun titiang
Menurut Jero Mangku, Mati Raga merupakan panugrahan yang bersifat luar biasa dan harus dilaksanakan. Bagaimanakah kepercayaan Jero Mangku mengenai pelaksanaan Mati Raga, mengingat dia harus dikubur selama 3 hari? Ian ditiang pun napi nge, napi yang sampun ida mapica nge, ketealan nge, mapan ditiang bakti yang ida bengkaleh ditiang yakin wantah segala sesuatu sana kewendan dikiring jagat puniki wantah ida punika. Pun napi jayan sampun ida mapica pasti ke keangkat ditiang pasti ke kemargiang ditiang asa punika. Pelaksanaan Mati Raga juga dilaksanakan pada pengiring-pengiring ide sesuhunan, tetapi hanya dilaksanakan dalam beberapa jam dan tidak melalui proses penguburan. Berkaitan dengan ini, para pengiring juga mempunyai pengalaman niskala selama melaksanakan Mati Raga. Le disampunan kewentanan titiang ring sejeroning setra punika, kewentanan anak ngerdah sekedai anak gede punika, titiang lenten uning jegerah punika tetaw ilang punika nika titiang tan uning artin nika mina ban titiang wantah nika wantah pesemetonan titiang pengkalih wantah ngelebur sehanane letah sana kewentana ring angga sederan titiang setelah tiang ngelaran yasa nika ring sejeroning sedro nika perasaan titiang kok wenten semut akeh masuk ke kuping tiang wenten, tapi setelah tiang lari aso nika dan wenten bentol nika tiang dan wenten lat semut menggarang semut kan wenten kenten nggih tandane nika dan setelah selesai nika pun perasaan tiang tenang pun. Sampai saat ini, Jero Mangku belum bisa menjawab penyebab keanehan-keanehan yang dialami selama melaksanakan perjalanan niskala. Untuk melaksanakan perjalanan ke Pura Lempuyang, terdapat perbedaan antara pura yang dilihat sekarang secara skala dengan keadaan pura yang terlihat pada saat perjalanan niskala. Begitu juga dengan perjalanan niskala ke Pura Andekase dan Kutai. Secara skala antara Pulau Bali dengan Pulau Kalimantan dibatasi oleh lautan. Tetapi pada saat melaksanakan perjalanan niskala tidak ditemukan adanya pemisah lautan. Menurut Jero Mangku, tujuan melaksanakan perjalanan niskala atau ngenis adalah untuk kepentingan ngelungsur tirta, memperoleh pitekat-pitekat, panugrahan dan pewisik, sehingga nantinya dapat melaksanakan seluruh pewisik yang diberikan oleh ide sesuhunan. Berbagai panugrahan diterima Jero Mangku. Panugrahan tersebut merupakan pengembangan dari panugrahan yang diperoleh dari pura luhur dalam Pakerisan. Dari pura inilah kemudian diperoleh pengembangan pewisik ke pura-pura lain seperti Pura Lempuyang, Ulundanu, Andekase, Batu Karu, Siluyukti, Manik Corong, Gel-Gel dan hampir semua pura yang ada di Bali pernah dilalui oleh Jero Mangku. Menurut Jero Mangku, Mati Raga yang dilaksanakannya merupakan panugrahan Rua Binede tanpa sastra. Panugrahan ini sepenuhnya adalah wahyu yang dilungsur dari ide sesuhunan. Ida mau bicara sajaranan ketealan. Nah sekali titiang puniki pun dan wenten sastra nih kangkat titiang dan wenten guru dan wenten lontar sana kangkat titiang wenten yang lungsur ida mau bicara pitekat niki malah ketiba titiang ring pianak titiang sana pengiring niki kabar sering sajarana penugaran Rua Bineda tanpa sastra sana kangkat titiang niki punika. Apakah pelaksanaan Mati Raga yang dilaksanakan oleh Jero Mangku merupakan suatu aliran seperti apa yang banyak berkembang sekarang ini? Nah sepatutnya napi sana kangkat itu yang sebenarnya mungkin puniki dan wenten ajaran napi dan wenten sastra ane kangkat ane pelajaran itu yang wenten wantah sana kangkat itu yang sekali mungkin wantah dan tias Rua Bineda tanpa sastra ngelungsur itu yang penugaran ring ida. Prosesi Mati Raga yang dilaksanakan oleh Jero Mangku Ketut Soekarto merupakan prosesi yang sangat jarang kita temukan.
Bagaimanakah tanggapan dari tokoh agama berkaitan dengan prosesi mati raga ini? Nah, sepanjang hal itu dilakukan dalam kelompoknya sendiri, itu tidak perlu dipersoalkan. Saya kira hal yang wajar ya. Oleh karena itu dalam hal ini, apa itu pemerintah, apa itu parisade, apa itu siapa saja, kalau hal ini hendaknya dimediasi dengan baik dan ada kerjasama dengan Desa Pekraman, jangan cepat-cepat dicurigai sebagai aliran sesat. Sebaiknya dimediasi dulu, dipelajari dengan baik, sebab tanpa studi dengan baik kita akan bisa salah mengambil keputusan ya. Juru Mangku mengharapkan agar dalam menjalani hidup kita selalu berpedoman dan melaksanakan panca bakti dan panca keputusan. Hal ini merupakan pengembangan dari keputusan Ruwe Binede tanpa sastra. Maka same. Pertanyaan sini Tengah